Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Mahfatul Fudla dengan NIM 22070116014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit motor neuron dan juga intelijensi pada lansia. Yang pertama, penyakit motor neuron. Definisi untuk penyakit motor neuron sendiri atau motor neuron disease itu merupakan sekumpulan penyakit neurologis langka di mana neuron motorik dalam tubuh itu mengalami kerusakan. Nah, neuron motorik sendiri itu merupakan sel saraf yang memberikan kontrol pada gerakan otot rangka. Nah, kalau saraf motor neuron ini rusak itu nanti secara berkala akan melemahkan otot tubuh yang nantinya akan memburuk seiring berjalannya waktu dan akan menyebabkan tubuh terhambat untuk bergerak, berbicara, menelan, bahkan dapat menjadikan penderitanya kesulitan bernafas. Nah, ini jadi di tubuh manusia ini ada motor neuronnya dibagi menjadi dua, yaitu upper motor neuron atau saraf motorik atas dan juga lower motor neuron atau saraf motorik bawah. Nah, upper motor neuron ini berjalan dari ini pangkal ujung otaknya ini ya, jadi sampai sini. Nah, itu tuh bertugas untuk mengontrol otot wajah, kepala, dan juga leher, dan memiliki kendali atas ekspresi wajah, bicara, menelan, dan juga lain-lain. Sedangkan kalau yang lower motor neuron ini memiliki kendali atas otot-otot batang tubuh dan juga anggota tubuh lain seperti kaki, tangan, dan juga lain-lain. Nah, kalau yang upper motor neuron ini nanti terganggu, itu tuh akan menyebabkan meningkatnya tonus otot, terus menyebabkan kekakuan otot atau spastisitas dan juga refleksi yang terlalu responsif. Sedangkan kalau yang bawah ini terganggu, itu nanti akan menyebabkan berkurangnya tonus otot, terus kelumpuhan otot, dan juga pengecilan serta kedutan pada otot atau disebut dengan fasikulasi. Nah, di sini ada jenis-jenis penyakit motor neuron. Yang pertama ada amyotrophic lateral sclerosis atau ALS. Nah, ini tuh merupakan penyakit motor neuron yang paling banyak ditemui. Ini tuh apa ya? Biasanya itu menyerang pada usia 40 sampai 60 tahunan. Nah, itu tuh gejala awalnya itu biasanya kayak terjadi kelemahan atau kekakuan pada tangan ataupun kaki, terus ada kram otot, serta sulit menahan tubuh untuk selalu tegak. Nah, terus nanti biasanya dilanjutkan dengan kesulitan menelan, terus bicaranya itu jadi tidak jelas atau cadel. Nah, kalau udah parah itu nanti biasanya sampai menyerang ke otot diafragma, jadinya itu penderitanya itu kayak jadi sulit bernafas gitu. Nah, biasanya ALS ini tuh berujung pada kematian. Jadi kayak kemungkinan hidupnya itu kecil gitu, hanya berapa persen gitu. Jadi kayak biasanya penyakit ini tuh berujung pada kematian dan biasanya lebih banyak ditemukan pada pria dibandingkan wanita. Nah, selanjutnya ada primary lateral sclerosis atau PLS ini. Mirip ya sama kayak ALS, tapi tuh kayak yang PLS ini tuh lebih apa ya, lebih jinak. Ibaratnya kayak enggak separah yang ALS gitu. Kalau ALS tadi kan kayak menyerang otot upper motor neuron sama lower motor neuron, sedangkan yang PLS ini tuh cuman menyerang hmm, motorik bawah. Jadi kayak yang diserang yang neuron motorik bawahnya aja. Nah, terus kalau yang ALS tadi kan merupakan penyakit yang paling banyak ditemukan ya kan. Terus sebaliknya kalau yang PLS ini tuh penyakitnya itu langka gitu loh. Bisa dibilang langka. Nah, gejalanya itu biasanya tangan sama kakinya itu menjadi kaku, terus lemah dan juga lambat digerakin. Terus biasanya tuh kayak sulit bergerak sampai biasanya tuh sering jatuh gitu. Biasanya ditemukan pada orang dengan usia 40 sampai 60 tahun. Nah, yang selanjutnya itu ada progressive bulbar palsy atau PBP. Ini tuh penyakit yang menyerang neuron motorik bawah yang digunakan untuk berbicara, mengunyah, dan juga menelan. Biasanya tuh gejalanya itu kayak melemahnya otot faring, terus rahang, wajah, dan juga otot lidah. Nah, biasanya tuh kayak gejalanya itu kayak jadi sering apa ya, sulit bicara gitu dan juga kayak sering tersedak gitu. Terus selanjutnya ada pseudobulbar palsy itu penyakit yang mirip dengan PBB tadi, yaitu gejalanya itu kayak sulit bicara, mengunyah, menelan, dan juga lain-lain itu. Tapi kalau bedanya kalau pseudobulbar palsy ini penderitanya itu sulit berekspresi juga sama
emosinya itu jadi kurang stabil gitu, karena CO2 ini kan itu menyerang bagian otak yang berfungsi untuk mengontrol emosi gitu. Terus selanjutnya ada progressive muscular atrophy atau PMA. Ini tuh menyerang neuron motorik bawah, tapi menyerangnya itu lambat gitu. Nah, biasanya itu gejalanya itu tangannya itu kayak lemah gitu, terus nanti berlanjut ke bagian tubuh yang lain gitu. Biasanya kayak ada kram di otot, terus gerakannya jadi kaku, dan juga terjadi vasikulasi. Nah, kalau PMA ini kalau misal apa ya ditanganinya lambat dan juga kurang tepat gitu, biasanya akan berkembang jadi ALS. Nah, kemudian ada spinal muscular atrophy atau SMA ini. Nah, ini tuh beda gitu, penyakitnya itu lebih menyerang ke anak-anak. Jadi biasanya itu ditemukan pada anak-anak, dan ini tuh disebabkan karena mutasi gen. Jadi penyakit SMA ini tuh lebih ke genetik gitu. Nah, biasanya gejalanya itu kayak fasikulasi, tremor, terus sulit ngunyah, sulit nelan, terus motorik kasarnya juga terganggu gitu. Terus gangguan pernafasan juga ada. Terus biasanya kayak sebagian anak yang mengidap SMA ini tuh kayak mereka itu mempunyai skoliosis gitu. Yang selanjutnya itu ada penyakit Kennedy. Kennedy itu yang disebabkan oleh mutasi gen juga. Itu biasanya kalau ibu-ibu yang punya penyakit ini tuh biasanya 50% anaknya itu akan punya penyakit ini, terutama anak laki-laki gitu. Biasanya kayak gejalanya itu kayak sulit mengunyah, menelan, dan juga bicaranya itu jadi beda gitu. Biasanya kalau gejala awalnya itu dideteksi karena ada nyeri otot dan juga kayak sering merasa lelah gitu. Yang terakhir ada postpolio syndrome atau PPS itu. PPS itu kondisi yang dapat menyerang penderita polio beberapa waktu setelah pemulihan. Jadi biasanya orang yang udah sembuh dari polio itu beberapa saat kemudian tuh sebagian ada yang terkena penyakit ini. Kayak gejalanya itu lebih ke kayak sering mudah merasa lelah, terus ototnya itu jadi lemah dan juga terjadi vasikulasi gitu. Nah, untuk penyebab penyakit motor neuron sendiri itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada faktor genetik. Seperti kayak yang di penyakit genetik dan juga SMA tadi kan lebih ke mutasi gen. Jadi kayak menyerang anak-anak yang orang tuanya itu memiliki penyakit tersebut gitu. Jadi ya karena adanya mutasi gen. Terus yang kedua ada demografi. Ini tuh berdasarkan penelitian bahwa di wilayah Pasifik Barat itu lebih banyak orang yang terkena penyakit motor neuron dibandingkan wilayah di belahan dunia lain gitu. Terus selanjutnya itu ada bertambahnya usia. Nah, ini kan kayak jenis penyakit ini kan selain Kennedy dan juga SMA tadi kan lebih banyak ditemukan pada rentang usia 60 sampai 70 tahun. Terus selanjutnya ada jenis kelamin itu ya seperti tadi yang dijelaskan bahwa pria itu lebih banyak memiliki resiko terkena penyakit motor neuron ini dibandingkan wanita. Terus yang terakhir ada karena penyakit seperti yang di kasus postpolio syndrome tadi, itu kan seseorang akan memiliki penyakit motor neuron itu karena dia pernah memiliki riwayat polio gitu. Selanjutnya ada prognosis penyakit motor neuron itu. Nah, penyakit itu tergantung pada jenis penyakitnya dan juga usia penderitanya. Nah, biasanya ada penyakit yang fatal seperti ALS atau SMA tadi itu kan bisa berujung pada kematian. Terus yang ada juga penyakit yang tidak fatal seperti PILS atau Kennedy. Jadi kayak pertumbuhan penyakitnya itu lambat gitu. Terus umumnya penderita MND sporadis ini hanya bisa bertahan 3-5 tahun semenjak awal muncul gejala. Nah, tapi ditemukan beberapa penderita yang berhasil bertahan hidup lebih dari 10 tahun, tapi itu hanya sekitar 10-16%. Terus selanjutnya ada diagnosis penyakit motor neuron ini bisa dideteksi menggunakan pemeriksaan EMG atau elektromiografi atau
bisa juga dideteksi dengan pengecekan menggunakan MRI atau magnetic resonance imaging, terus bisa dengan tes lab yaitu dengan tes darah dan juga tes urin, terus dengan biopsi, dan terakhir bisa dideteksi dengan transcranial magnetic stimulation. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi intelijensi pada lansia. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah intelijensi itu menurun seiring bertambahnya usia? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tuh sebenarnya kayak implikasi gitu ya. Jadi penelitian terkait intelijensi pada lansia ini tuh ada perbedaan pendapat gitu loh seiring berkembangnya zaman gitu. Jadi di sini ada 4 perspektif mengenai intelijensi pada lansia. Yang pertama ada fase 1 yaitu fase age-related decline, fase kedua ada stability versus decline, fase ketiga ada manipulation of adult IQ, dan fase keempat itu ada growth of adult intellect. Nah, untuk penjelasannya bisa kita lihat dari grafik di slide selanjutnya. Ini nih, di sini fase 1 kan ini age related decline. Nah, ini tuh berpendapat bahwa intelijensi itu akan menurun seiring bertambahnya usia. Nah, ini tuh kesimpulan dari pas Perang Dunia Kedua itu kan ada tes intelijensi di Amerika Serikat ya, kayak orang-orang yang mau masuk militer di sana itu kayak dites intelijensi gitu. Nah, di situ ada perbedaan di mana orang-orang yang berusia 18-20 tahun itu memiliki IQ yang lebih tinggi daripada usia-usia yang lebih tua gitu. Jadi kayak peneliti di situ tuh menyimpulkan bahwa intelijensi itu akan menurun seiring tambahnya usia. Nah, fase 2 ini tuh merupakan kritik dari fase 1 tadi. Yang fase 2 ini berpendapat bahwa intelijensi itu dapat menurun dan juga berkembang seiring berjalannya usia. Nah, itu tuh tergantung pada jenisnya. Jadi di sini muncul teori multiple intelligence. Jadi ada fluid intelligence dan juga crystallis intelligence. Jadi di sini fluid intelligence itu apa ya? Ini kan berdasarkan kesimpulan bahwa dari apa ya? Penelitian longitudinal gitu. Jadi kayak orang pas masih muda diteliti, kemudian dia pas udah tua diteliti lagi gitu, dites IQ lagi gitu. Nah, kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa kalau fluid intelligence atau intelijensi yang bawaan itu akan menurun seiring berjalannya usia gitu. Sedangkan yang crystallis intelligence atau intelligence yang bisa yang didapatkan dari belajar dan juga pengalaman itu akan meningkat seiring bertambahnya usia. Jadi kayak ya orang kan kalau seiring bertambahnya usia kan semakin banyak belajar dan juga pengalamannya gitu. Jadi ya di sini akan menaik gitu. Kemudian ini fase ketiga ada manipulation of adult IQ gitu. Di sini berpendapat bahwa IQ itu bisa dimanipulasi. Jadi ini IQ normalnya ini ya, normalnya orang kalau semakin tambahnya usia semakin menurun. Nah, ini tuh grafik bahwa orang tersebut itu dilakukan manipulasi dengan diberikan stimulasi dan apa. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa intelijensinya itu bakalan menurun tapi enggak sedrastis yang IQ normal gitu. Nah, kemudian fase 4 ini ada growth of adult intellect. Ini berbanding terbalik dengan fase 1 ini berpendapat bahwa kalau intelijensi itu akan naik seiring berjalannya usia gitu. Terus di sini ada temuan utama mengenai intelijensi pada lansia. Yang pertama, itu terdapat perbedaan cukup besar pada penuaan intelektual antar individu, yaitu berdasarkan latar belakang, terus pengalaman, terus penyakit, dan juga lain-lain. Terus yang kedua ada terdapat penurunan pada fluid intelligence terkait bertambahnya usia, kayak yang tadi dijelaskan. Terus terdapat stabilitas bahkan peningkatan pada crystallis intelligence seperti di grafik kedua tadi. Terus banyak lansia yang memiliki kapasitas cadangan yang cukup besar ini, misalnya lansia yang selama hidupnya itu sering menggunakan pikirannya dalam pekerjaan, misalnya kayak dokter gitu kan. Itu pasti memiliki
kapasitas cadangan yang cukup besar karena ibaratnya dia kan lebih sering memikir gitu. Terus yang nomor 5 itu ada terdapat kendala kapasitas cadangan pada lansia. Nah, seahli-ahlinya lansia, sepintar-pintarnya lansia itu tetap dia itu mengalami penurunan kecerdasan gitu. Tidak bisa dipungkiri, ini kan kayak misal pemrosesan informasi, kayak kecepatan memproses, kecepatan menangkap itu kan pasti akan menurun. Terus yang terakhir ada stabilitas dan pertumbuhan kristalis intelligence dapat mengimbangi penurunan fluid intelligence seperti yang tadi dijelaskan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak penjelasan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.